Saving Private Ryan diawali dengan seorang pria tua yang mengunjungi pemakaman prajurit perang. Di depan sebuah batu nisan, dia berlutut penuh kesedihan, seperti mengenang sesuatu. Lalu, scene pun berubah. 6 Juni 1944, diperlihatkan pendaratan tentara Amerika di pantai Omaha sebagai bagian dari invasi Normandia yang dipimpin oleh Kapten Miller. Dalam pendaratan ini, mereka disambut berbagai tembakan peluru dan ranjau dari pasukan pertahanan Jerman yang mengakibatkan banyaknya korban yang berjatuhan. Di scene ini, kita diperlihatkan betapa kejamnya peperangan. Mayat yang berserakan, potongan-potongan bagian tubuh yang bercerai-berai, sehingga air pantai yang bercampur dengan darah seketika berubah berwarna merah. Dalam hati yang hampir putus asa, akhirnya Kapten Miller berhasil memukul mundur pasukan pertahanan Jerman dan menawan beberapa pasukan Jerman yang tersisa di baris pertahanan pantai Omaha itu. Di tempat lain, di pantai yang berbeda, seorang tentara terlihat terbaring telungkup di antara sekumpulan mayat-mayat tentara lainnya. Di peknya tertulis Ryan S. Mungkin dia saudara dengan Benjamin S, karena sama-sama pakai huruf S di belakang namanya. Militer Amerika Serikat Jenderal George Marshall menerima informasi bahwa ada 3 dari 4 putra keluarga Ryan atau abang-abangnya si Ryan ini sudah tewas di berbagai peperangan yang berbeda tempat, namun dalam kurung waktu yang berdekatan. Sehingga dia memerintahkan Kapten Miller yang baru saja berhasil dalam invasi Normandia, adegan peperangan yang di awal tadi ya, untuk menemukan si Ryan supaya dibawa kembali pulang dari medan perang. Setelah menerima perintah penjemputan si Ryan, Kapten Miller memilih 7 orang dari kompinya. Mereka adalah si Ribbon dan Caparzo. Kebetulan si Caparzo ini adalah Vin Diesel di film Fast Furious, atau lebih dikenal dengan Toretto, Dominic Toretto. Lalu Maris dan Jackson. Kemudian ada 2 petugas medis lainnya yang bernama Wade dan Apam, dan seorang lagi sebagai juru bahasa. Lalu mereka pun bergerak ke Newell, di mana mereka bertemu Regu 101 yang sedang bertempur dengan pasukan Jerman. Mereka pun bergabung membantu Regu 101. Baku tembak pun terjadi hingga Caparzo alias Sidom, kalau di Fast Furious, ditembak oleh sniper Jerman yang kemudian dibalas oleh Jackson. Jadi intinya di sini Sidom pun mati. Artinya dia bukan pemeran utama ya di film ini. Mungkin ini awal karir dia kali ya. Setelah pertempuran selesai, mereka menemukan prajurit yang bernama Ryan. Tapi ternyata bukanlah Ryan yang mereka cari. Dalam adegan ini, ada adegan konyol yang disuguhkan. Saat si Miller ngomong ke Ryan, sebenarnya sulit bagiku untuk mengabarkan berita duka ini. Tapi, mau tidak mau, enak tidak enak, siap tidak siap, harus kusampaikan juga kepadamu. Itu alasan kami mencarimu. Dengan penuh kebingungan, si Ryan pun mendengarkan. Jadi gini Ryan, sebenarnya kau telah kehilangan saudara-saudaramu. Mereka gugur saat ikut bertempur dengan pasukan Jerman di daerah lain. Mendengar hal itu, si Ryan pun menangis histeris
kayak cewek alay abis ditinggal cowoknya yang doyan main TikTok ala-ala Jamet Koproy. Melihat hal itu, Kapten Miller pun merasa tersentuh, lalu mencoba berusaha memeluk si Ryan dan menyuruhnya bersabar. Lalu si Ryan pun semakin meratapi kesedihannya sambil berucap, "Sungguh sulit untuk kupercaya kalau kalian sudah meninggal. Padahal aku sudah berjanji, selesai perang ini aku akan mengajak kalian memancing sepulang kalian dari sekolah." Jadi si Ryan tadi berucap kalau habis perang nanti dia bakal ngajak saudara-saudaranya memancing pas saudaranya pulang sekolah. Jadi intinya saudara si Ryan ini sebenarnya masih anak sekolahan ya, bukan prajurit perang. Mendengar hal itu, Kapten Miller pun kaget sambil bertanya, apakah kau Ryan dari Ohio?" Si Ryan pun menjawab kalau dia bukan Ryan dari Ohio. Dengan rasa malu dan kesal, akhirnya Kapten Miller berucap, "Kembalilah kau ke satuanmu, karena saudaramu ternyata masih hidup." Jadi Kapten Miller kayaknya kena prank. Keesokan harinya, pasukan Kapten Miller pun bergerak ke base camp Regu 101, yaitu tempat titik berkumpulnya para prajurit yang telah menyelesaikan pertempurannya di berbagai medan perang di Newell. Di base camp ini, akhirnya Kapten Miller mendapat informasi dari seorang prajurit yang lewat bahwa Ryan yang dicarinya masih hidup dan sedang mempertahankan jembatan penting di Rommel. Singkat cerita, mereka pun langsung bergerak menuju Rommel. Namun, belum sampai di Rommel, mereka melihat sekelompok kecil musuh yang berjaga di jalan yang akan mereka lalui. Dengan cekatan, akhirnya mereka bisa melumpuhkan musuh tersebut. Namun sayang, mereka juga harus kehilangan Wade yang tertembak dalam pertempuran singkat tersebut. Setelah menguburkan Wade, perjalanan pun dilanjutkan mengambil kitab suci ke barat. Maksudnya dilanjutkan kembali. Tibalah mereka di sebuah padang rumput yang dipenuhi dengan berbagai bunga-bunga yang indah. Dan kurasa cocok untuk tempat berselfie ria, lalu diposting di Facebook supaya bisa dapat like yang banyak. Kemudian mudah-mudahan kalian dapat endorse. Oke, kembali lagi ke jalan cerita. Di padang rumput ini akhirnya Kapten Miller bertemu dengan Ryan yang dicarinya. Kapten Miller pun mengajak si Ryan pulang setelah menceritakan kalau Ryan sudah kehilangan semua saudaranya. Namun, si Ryan menolak. Akhirnya Kapten Miller pun ikut bergabung dengan pasukan si Ryan. Dengan berbagai pertimbangan, kalau pulang tanpa Ryan berarti misi telah gagal. Apalagi dia juga sudah kehilangan 2 anggotanya demi bisa menemukan si Ryan. Maka strategi pun diatur. Di bawah kepemimpinan Kapten Miller, mereka menggunakan bom tempel, bukan bangku tempel. Ingat ya, bom tempel. Apa itu bom tempel? Yaitu bom yang dimasukkan ke kaos kaki, lalu dilumuri minyak as roda supaya bisa direkatkan di tank saat dilempar ke badan panser Jerman. Jadi, panser itu adalah sebutan untuk tank tentara Jerman ya. Beberapa saat kemudian, perang pun berkobar. Dalam perang ini, emosi penonton akan terbakar melihat tingkah si Apam yang begitu penakutnya, sehingga mengakibatkan teman-temannya tewas terbunuh di tangan pasukan Jerman. Di saat-saat genting, akhirnya pesawat jenis B-51 penghancur tank datang menggempur pasukan Jerman yang hampir mendapatkan kemenangannya. Dan lagi-lagi peperangan dimenangkan oleh pasukan Kapten Miller. Walaupun menang, yang namanya perang tetap mengorbankan banyak jiwa di dalamnya. Ya, kali ini salah satunya adalah Kapten Miller yang gugur dalam peperangan ini. Dan di akhir film barulah diperlihatkan ternyata si pria tua bangka yang menangis sedih di awal film tadi
yang membuat kalian bertanya-tanya adalah, ya, si Ryan S. Ingat ya, Ryan S bukan saudaranya Benyamin S. Oke, terima kasih sudah menonton. Thank you.